Halo, selamat datang kembali di Forever Fins Farm Channel. Jadi, setelah bab 1 kemarin kita membahas tentang suhu dan kelembapan yang ada di hygrometer. Hari ini kita akan membahas tentang pencahayaan dan tata letak kandang. Jadi, di ruangan ternak kita, sebelum kita memasukkan burung, sebelum kita memasukkan sangkarnya, jadi kita pastikan dulu yang pertama kemarin suhu, kelembapan, kemudian pencahayaan dan sangkar, tata letak sangkarnya. Jadi di sesi ini teman-teman peternak sudah boleh untuk memasukkan sangkar. Nah gitu, sudah mulai di set. Mau dipaku seperti saya boleh, mau bikin rak juga boleh. Monggo silakan, sefleksibel mungkin. Itu kenapa di tempat saya menggunakan paku, nggak saya pakai rak, karena ini press banget. Ukurannya 3 meter, kalau dikasih rak dia nggak akan muat untuk 5 kandang gitu, kesananya 5, ke atasnya 3, seperti itu. Nah, jadi mulai disusun ini sekarang, sangkar mulai masuk, kemudian lampu sudah mulai diperhitungkan. Kayak kalau di kandang saya depan ini ada lampu yang nyorot ke kandang, kemudian ada lampu LED ya. Yang atas kenapa nggak saya kasih lampu LED, karena yang di tengah ini sudah ada juga, kecuali kalau saya mau tambah kandang lagi di atasnya, itu baru saya kasih lampu LED lagi di atasnya. Jadi seperti itu. Ada beberapa pertimbangan, kayak penempatan kandang kalau saya nggak berhadap-hadapan. Tuh, jadi sudah mulai ditata. Sangkar masuk, ditata, kemudian dicoba dulu lampunya yang bagus ini letaknya ada di mana, kayak gitu. Apakah butuh lampu LED kayak punya saya? Karena beberapa pertimbangan, kalau tidak menggunakan lampu LED maka akan gelap. Nah, kenapa sih yang dibahas adalah pencahayaan dan tata letak sangkar? Karena pencahayaan ini itu apa ya, bisa dibilang penting sekali. Bahkan kalau di luar negeri, ternak dan istirahatnya burung itu berdasarkan dari pencahayaan. Jadi di masa ternak ya, nanti saya kasih catatannya di sini ya. Di masa ternak pencahayaan itu nyala 12 sampai 14 jam. Seperti di sini, kalau saya ambil tengah-tengahnya 13 jam. Jam 7 nyala, jam 7 pagi nyala, jam 8 malam mati. Seperti itu. Nah, untuk kandang yang di umbaran, untuk pejantan-pejantan saya yang sedang istirahat, itu jam 7 nyala, jam 6 maghrib mati. Kenapa seperti itu? Biar optimal istirahatnya, tapi tidak sampai mabung. Nah, di kandang mabung ada lagi. Di kandang mabung itu cukup jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Cukup 8 jam saja. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Jadi gini, ketika kita menyalakan lampu terlalu lama, ya 12 sampai 14 jam, kelenjar tiroid yang ada di dalam burung itu tidak akan memproduksi tiroksin. Nah, seperti itu. Karena dia aktif, tidak dalam mode stres. Nah, ketika pencahayaannya berkurang sampai hanya 8 jam, kelenjar tiroid ini tadi akan memproduksi tiroksin, yang artinya dia secara otomatis akan mabung gitu. Jadi kenapa sih kandang saya ini nggak terlalu banyak, ini total ada 15.
Dan akan saya pertahankan seperti ini, belum ada planning untuk nambah kandang juga. Karena saya mempunyai jadwal rolling tim gitu. Jadi di kandang mabung ada 5 ekor yang sedang mabung. Nanti di kandang ini yang sudah 3 kali produk, yang sudah 4 kali produk, saya akan paksa untuk burung mabung. Seperti itu. Nah, ini juga yang digunakan untuk peternakan di luar negeri. Jadi, ternak kita itu bukan apa kata burung, tapi jadwal ternak kita itu apa kata kita. Nah, seperti itu. Jadi, berhasil dan gagalnya ternak itu tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Biasanya ada peternak yang nggak mau ribet. Waduh, Mas, saya nggak mau ribet. Om, pakai caranya Om ini ribet banget. Ya, monggo, boleh tidak menggunakan cara saya. Tapi nanti kalau tidak berhasil, pasti ada aja alasannya. Cuacanya lah, musimnya Mas, habis panas dingin. Ya, terus musimnya Mas, musimnya burung zong. Ya, terus apalagi banyak banget alasannya orang-orang kalau gagal ternak. Sebenarnya kegagalan ternak itu karena kita tidak memanage kandang kita, dari waktu pencahayaan, dari kapan harus dikawinkan, kapan burung diistirahatkan. Jadi ada perasaan jika pejantan masih gacor, gas terus. Betina masih birahi, gas terus. Padahal umur pejantan kalau untuk ternak itu hanya 7-8 bulan. Nah, biasanya peternak itu ada yang apa ya, punya spekulasi, burung saya bisa sampai 10 bulan Mas, bisa sampai setahun Mas, bisa sampai 2 tahun Mas, ini nggak berhenti Mas. Iya, tapi kandungan sperma yang ada di pejantan itu akan menurun kualitasnya. Akhirnya apa? Akhirnya contoh nih, kita punya burung Yorkshire. Akhirnya ada fase ketika pejantan itu dikawinkan, misalkan kita mau cetak seri F ya. Itu akhirnya anakannya lebih mirip kenari lokal daripada Yorkshire-nya. Kenapa? Karena kualitas sperma pejantan itu sudah nggak bagus. Begitu, bisa membuahi tapi tidak sehat. Nah, kemudian kalau kita paksa burung untuk terus berproduksi, yang ada, ini yang pasti terjadi. Anakan itu keluar black spot. Nah, black spot itu nanti saya kasih contohnya di sini. Black spot itu sudah pasti megabakteria, dan itu anakan usia 1 hari baru netes, itu kalau kita lihat perutnya ada spot hitamnya, itu udah nggak lama pasti mati. Nah, itu adalah contoh dari betina atau jantan yang sudah kelelahan. Dia dipaksa terus produk terus lah, akhirnya seperti itu. Nah, di sini di kandang saya itu 5 istirahat dan 15 produksi. Nanti dari 15 ini, mana yang sudah 3 kali produk, mana yang sudah 4 kali produk, karena saya ada data dan pencatatannya lengkap ya, jadi mereka akan saya paksa. Terutama kalau yang produk keempat itu sudah mulai zong. Nah, jangan sampai merasakan waduh zong baru diistirahatkan gitu. Sebaiknya mumpung belum telurnya zong, sebelum telurnya zong, burung sudah diistirahatkan. Akhirnya kita bisa punya produksi yang konsisten, yang kontinu. Peternak lain burungnya mabung, nggak ada produksi ya, ternakan macet, banyak yang mati, banyak yang zong. Kita tetap gas terus, langsung lanjutlah ya, produksinya lancar jaya. Seperti itu, karena kita memanage kandang dan kita tahu kapan burung ini harus dijual dan kapan burung ini harus ditahan. Seperti itu, rolling tim lah ya.
Oke, ke pencahayaan sudah cukup jelas ya. Ada tiga tipe pencahayaan. Kalau burung sedang produksi 12 sampai 14 jam. Kalau burung sedang beristirahat, istirahat saja, itu setidaknya 9 sampai 10 jam. Oke. Boleh pakai 11 jam atau 12 jam, boleh, monggo silakan. Tapi kalau saya memang saya lebih cepatkan, jam 7 nyala, jam 6 mati, itu karena biar nggak mengganggu indukan-indukan betina yang ada di sini. Karena suaranya jantan kan sampai jam 8 malam pun kalau lampu masih nyala dia bakalan gacor tetap. Dan itu mengganggu. Nah, menurut saya birahinya betina itu akan lebih terganggu ketika mendengarkan suara pejantan gacor di sore sampai malam hari. Makanya saya matikan jam 6 sore gitu. Jadi biar indukan ini nggak terlalu over birahi. Terus untuk kandang yang burung-burung mabung itu ya jam 7 sampai jam 3. Jam 7 sampai jam 3 ya sekitar berapa jam ya? 8 jam ya. Nah, sudah mungkin ada yang mau tanya, kalau kemarin ada pertanyaan itu seperti ini, Mas, kalau burung saya nggak mau mabung gimana? Nggak apa-apa, taruh aja kandang mabung, lampu nyalakan cuma 8 jam saja, jam 7 sampai jam 3 sore. Itu nggak lama kok, mungkin seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu pasti rontok bulunya. Itu sudah pasti rontok. Itu. Nah, udah nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan Mas, nanti kalau misalkan di kandang mabung pencahayaannya diminimkan tapi burung tetap bertelur lemak. Nah, itu berarti pakan kita yang tetap kita standarnya seperti di kandang produksi. Jadi kalau di kandang mabung itu memang pakan full biji-bijian, EF sudah tidak ada yang dikasih, EF full tidak dikasih. Jadi air pun air bersih, nggak dikasih vitamin. Biji-bijian juga biji-bijian murni, udah nggak usah kasih campuran apa-apa ya. Akhirnya nanti burung akan, yaitu tadi, kelenjar tiroid akan memproduksi tiroksin dalam jumlah yang banyak dan akhirnya memaksa burung untuk mabung seperti itu. Jadi itu tadi pencahayaan dan tata letak sangkar, tata letak kandang gitu. Jadi mana kandang yang untuk produksi, mana kandang yang untuk tempat istirahat, mana kandang yang untuk tempat mabung. Jadi kita bisa membeda-bedakan letak dan lokasi kandangnya. Kalau yang di mabung mungkin bisa dikasih tambahan, dikasih kerodong gitu. Makanya banyak kan kalau misalkan kasus-kasus yang, Mas, pejantanku ini sudah beres mabung tapi kok mabung lagi, kenapa ya? Nah, karena setting pencahayaannya masih disamakan ketika dia mabung. Nah, biasanya peternak kenari itu maghrib ya jam 5 sore itu burung sudah dikerodong. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan burung cepat mabung. Biarin aja sampai jam 8 malam, biarin aja sampai jam 9 malam, nggak apa-apa. Semakin malam burung akan semakin birahi gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Yang pasti minggu depan kita akan ketemu lagi, oke? Karena setiap minggu kita akan posting video 1 kali. Nah, untuk link yang bab 1 tentang hygrometer ada di bawah ya. Oke, saya sertakan di deskripsinya, jadi biar nggak sampai kelewat. Terima kasih. Saya Dani FFF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.